Halo semuanya, welcome back to podcast special episode membahas tentang seputar perfilman. Khususnya adalah yang kita bahas pada tema hari ini adalah film pendek. Hari ini podcast ini bersama gua, host kalian Joshua Raditya, ditemani oleh dua co-host gua, Jonathan Fasan dan Nicholas Jonathan. Hari ini kita akan membahas tentang video pendek. Video pendek itu apa? Video pendek itu adalah video atau film yang berdurasi di bawah 50 menit. Biasanya kalau yang di atas 50 menit itu sudah merupakan film layar lebar atau film yang ditayangkan di teater-teater. Film-film pendek ini adalah film-film yang biasa didirect oleh sutradara indie atau orang-orang yang memiliki independen dalam pembuatan produksi. Karena biasa kalau film besar itu membutuhkan budget yang besar, tetapi kalau film pendek budgetnya bisa diatur oleh sutradara atau yang pendirect film itu. Nah, dalam pembuatan film pendek itu ada beberapa role-role penting dalam pembuatannya. Coba deh Jov, jelasin role-role apa aja itu yang penting dalam pembuatan film. Ya, jadi tokoh-tokoh yang biasa terlibat dalam film itu banyak banget sih Jo. Jadi kayak seperti pembuatan video pada umumnya, membuat video pendek itu harus melibatkan banyak tokoh. Ada tugasnya masing-masing. Jadi Gimana kayak tuh? penulis skenario contohnya itu. Seorang yang menerjemahkan ide cerita ke dalam bahasa tulis yang akan digunakan sebagai pedoman tertulis bagi semua pihak yang terlibat. Translator. Enggak sih. Oh, Jadi bukan. kurang lebih ya penulis skenario, nulis skenario, nulis tulisan. Oh, siap. Tulisan. Siap. Habis siap, itu siap. ada sutradara. Nah, sutradara ini yang biasa memimpin dalam Saudara. pembuatan, bukan saudara, sutradara. Sutradara. Oh, iya. Biasa Kenapa aku dia tuh bodoh, aku mimpin. tidak paham. Sutradara tuh biasa memimpin dalam proses pembuatan video pendek juga. Sutradara itu bekerjanya sama semua orang. Jadi mulai dari penulis skenario, penata kamera, bahkan mengarahkan acting dari aktor maupun aktris. Dialognya pun juga diperhatikan sama sutradara. Kemudian ada artis, ya kita tahu lah pemeran artis, juru kamera dan penata cahaya. Juru kamera ini yang ngatur. Rafathar artis. Ya, lanjut. Juru kamera tuh yang tugas nata kamera. Kalau penata cahaya ya Beda loh setting. kamera sama penata kamera sama DOP kayaknya sih sama ya. Penata kamera sama sama. Sama. Tadi bukan penata kamera. Tadi Juru kamera. Rafathar. Juru kamera. Oke. Kok Rafathar? Oke, lanjut. Lanjut. Ada penyunting suara dan penata musik. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau penyunting suara itu yang biasa kasih sound effect. Kalau penata musik itu yang biasa bikin kayak lagu-lagu dalam film-film tersebut. Habis itu ada penata artistik, juga ada penyunting gambar. Penata artistik ini biasa yang set lokasinya kayak gimana. Habis itu ya lebih ke latarnya sih. Latar belakangnya tuh mau kayak gimana. Misalnya gue maunya di Hollywood, langsung terbang kita. Habis itu Oh, siap. Budget penyunting berapa? gambar. 1 juta. Siap. Lumayan ya. Lanjut. Penyunting gambar. Biasa tuh yang ngelakuin editing itu kalau kita kan tahu editor. Cuman kalau bahasa Indonesia penyunting gambar. Agak baku, cuman itu tugasnya. Terus ada produser yang terakhir. Seseorang yang punya tugas untuk memimpin dan mengarahkan secara keseluruhan. Kalau sutradara itu mendirect filmnya. Kalau produser itu dari segala bisnis, dari segala keuangan, dia yang ngatur. Oh. Kemudian Jovan ada... bisa ya hafal semuanya ini tanpa buku, keren ya? Iya, bagus banget kan. Gila. Gila, keren. Kadang sakti banget otak gue. Bisa. Lu pencinta film sampai tahu setiap role tanpa harus membacanya ya? Iya, bahkan gue hafal halamannya. Yakin. Alinea keberapa gue hafal. Oh, keren. Yakin Dilanjutkan lu. saudara Jovan. Ini baik banget nih. Jadi gini J, tadi kan gue udah bacain role-role-nya kan. Dan menarik banget kita bisa dengar role-role-nya itu sangat berguna dalam setiap pembuatannya. Lu bisa nggak sih lu jelasin ke kita semua langkah-langkah dalam pembuatan film pendek ini gimana? Dari awal pembuatan sampai selesai bisa dijadiin film? Oke, yang pertama tuh pasti kita harus nulis cerita film tersebut ya. Mau gimana pun itu maksudnya ceritanya dari awal sampai akhir kita mesti ada gambaran dan kita tulis ceritanya dalam bentuk skrip. Siap, Kak. Kalau nggak skrip nggak boleh. Boleh ya? Bisa aja lu nulis cerita dalam otak lu. Ada satu sutradara kayak gitu tau. Dia nggak nulis skrip, dia langsung ngerjain waktu syutingnya gitu. Kalau gue nulis di kertas Kebanyakan ulangan boleh sinetron nggak? sih. Sinetron. Iya. Wah, itu Kalau gue kejar nulis di tayang kertas kayak. ulangan Iya. boleh nggak nulis di kertas ulangan? Serah lu Jo. Oke, lanjut. Terus kedua yang tadi gue sebut nulis naskah. Gagal ya? Dan ini yang penting banget tuh storyboard sih. Storyboard itu sangat penting untuk di produksi film ya. Itu sangat penting biar orang tuh yang kru-kru lain tuh bisa tahu gambarannya mana aja di setiap scene selanjutnya. Itu apa namanya? Scriptwriter ya, Kak? Membuat storyboard. Oh, storyboard, Kak. Iya. Makasih, Kak. Ya. Papannya papan apa, Pak?
Hah? Papan apa? Kan Storyboard board. tak? Storyboard. Iya, board. Iya. Board kan Khusus. papan. Khusus. Yuk lanjut yuk. Khusus. Iya. Khusus. Terus sebenarnya itu mengambil gambar tuh adalah misalnya di scene ini ada di cafe. Jadi sebelum itu mesti digambar gambar dalam bentuk foto ataupun video. Transfer file itu dari kamera atau dari memori ke software editing atau dalam komputer atau laptop lah. Enggak, taruh di memori laptop dulu. Enggak, udah sedih. Terus habis itu ada editing. Ada editing. Terus itu adalah proses di mana semua film dari awal sampai akhir dijahit, bisa dibilang jahit kan kalau ngedit? Dijahit enggak sih, bukan dijahit sih. Kita Bener sih, dijahit. bahasnya tuh kalau dari editor seperti saya dan Jovan mixing. Enggak sih, itu dijahit sih. Oh ya, udah. Dijahit lah ya. Saya idiot, lanjut. Oke, dijahit dari awal film sampai akhir film. Terus ada rendering. Rendering ya, merender hasil film dari awal sampai akhir. Dan terakhir sih ini hanya apa ya? Tergantung sih kalian mau masukin dalam CD atau langsung dalam bentuk file dan kalian bisa upload ke YouTube atau sosial media yang kalian menggunakan. Nah, itu cara langkah-langkah membuat film. Nah, Jo, jadi kesimpulan dari semua ini gimana? Menurut gua, tentang materi kita, tema kita hari ini, podcastnya tentang cerita pendek atau film pendek. Menurut gue itu, film pendek itu adalah cara pertama produser dan role-role orang-orang yang ingin ikut ke dalam dunia perfilman. Mulainya dari mana? Ya mulai dari film pendek. Dari misalnya role tadi kita bisa pelajarin, dari tadi bagian-bagian pentingnya itu kayak ada script writer dan lain-lain yang tadi udah jelasin sama NJ. Itu sangat berguna dan setiap aspek itu berguna, mau sekecil apapun dalam pembuatan sebuah film. Nah, dari film pendek ini, kita sebagai anak-anak muda yang misalnya memiliki mimpi untuk menjadi sutradara, DOP, director, dan lain-lain yang punya mimpi untuk membuat skrip mungkin, kita bisa menuangkannya di film pendek ini. Semoga kalian yang punya mimpi bisa mulai film pendek. Gak harus bagus, gak harus punya budget, yang jelas mulai bikinnya dulu. Sekian podcast hari ini, terima kasih telah menonton podcast spesial episode hari ini. Co-host Jovan, NJ, dan gue mengucapkan thank you.